Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Salam. Kita bersyukur karena Tuhan menuntun menyertai kita dalam sepanjang tahun liturgi yang sudah kita lewati. Dan pada hari ini kita memasuki minggu pertama, yaitu Minggu Advent, dengan tema yang akan kita renungkan bersama lewat kebenaran firman Tuhan ini, yaitu tetap berjaga-jaga dan siap sedia. Tetap berjaga-jaga dan siap sedia. Bapak Mama Saudara yang terkasih, minggu pertama Advent itu ditandai dengan penyalaan sebatang lilin ungu sebagai lambang tanda harapan. Kita merayakan penantian dengan penuh pengharapan akan kedatangan Yesus Kristus Sang Penebus. Sampai di sini, pertanyaan awal untuk kita semua adalah, siapakah yang saat ini, bahkan dari kemarin, hari ini, bahkan seterusnya ada dalam pikirannya untuk ada di dalam penantian akan pengharapan kedatangan Tuhan Yesus? Ataukah kita menjalani kehidupan ini biasa-biasa saja, dengan rutinitas yang sudah terjadwal apa adanya? Dan kadang-kadang dalam kesibukan rutinitas yang kita buat, kita lupa bahwa kita sementara berada dalam penantian akan kedatangan Yesus Kristus dan apa yang harus kita buat. Tema khotbah pada pagi hari ini menjawab pertanyaan ini, bahwa yang harus kita lakukan adalah tetap berjaga-jaga dan siap sedia. Momen ini baiklah kita pakai untuk berefleksi tentang pengharapan akan kehidupan yang semakin baik di dunia ini. Momen penantian ini dapat kita maknai sebagai kesempatan untuk berbagi harapan dengan melakukan perbuatan baik kepada sesama dan lingkungan, agar Tuhan terus dipermuliakan dalam kehidupan yang masih Ia percayakan kepada kita. Bacaan kita pada pagi hari ini, Bapak Mau Saudara yang terkasih, Matius pasal 24 ayat 37 sampai dengan 47, berisi pesan yang mempertegas tanggung jawab iman untuk terus bersaksi tentang Yesus dalam pengharapan sampai dengan Tuhan Yesus datang kembali. Dan kita bersyukur karena bagian kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini pas dengan momen ke-20 saudari-saudari kita yang hari ini telah siap berdiri di hadapan Tuhan untuk menyatakan pengakuan iman. Saya sebut mereka sebagai saudara dan saudari. Mereka bukan anak-anak lagi. Karena ketika mengambil komitmen untuk menjadi anggota SIDI, artinya bahwa saudara-saudari sudah menjadi orang yang dewasa secara iman. Bapak-bapak saudara yang terkasih, oleh karena itu, sebagai gereja yang sedang berjalan menuju masa depan akan pengharapan, kita terus berbenah dalam hidup dan pelayanan untuk menyambut kedatangan Yesus. Mari kita perhatikan bersama bahwa setiap kali kita mengikuti ibadah minggu, maka anggota gereja selalu diajak untuk mengaku iman dalam pengakuan iman dengan berucap, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Artinya apa, Bapak Mama Saudara yang terkasih? Bahwa Yesus akan datang kembali sebagai hakim. Pada waktu itu Allah akan secara sempurna dan juga final menyatakan kuasa dan kemuliaannya, dan tiap-tiap makhluk termasuk manusia akan dimintai pertanggungjawabannya selama ia hidup. Gereja mengimani bahwa di hari kiamat Yesus itu akan datang kembali, dan saat itu Ia datang bukan lagi sebagai bayi yang lemah dan tak berdaya seperti kelahiran Yesus Kristus, tetapi Ia akan datang dalam kemuliaan sebagai hakim yang akan mengadili ciptaannya termasuk kita. Mari kita lihat apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan dalam bacaan ini. Bapak-bapak saudara yang terkasih, Matius 24 ayat 34 sampai dengan 44, ini untuk perikop yang pertama, karena 45 sampai dengan 47 itu perikop yang kedua. Untuk bagian yang pertama, itu memang berbicara tentang kedatangan Yesus. Tetapi kita juga harus ingat bahwa
yang dibicarakan di sini sebenarnya bukan tentang hari kiamat atau kedatangan yang kedua saja, tetapi yang ditujukan dalam bagian perikop yang pertama ini adalah tentang kedatangan anak manusia. Bukan hanya soal hari, tetapi tentang kedatangan anak manusia. Di mana kedatangan itu terjadi secara tidak menentu waktunya kapan. Tidak ada yang tahu. Pada bagian ini Yesus menggambarkan kedatangan itu dalam dua contoh atau dua model. Yang pertama dengan menunjuk pada air bah yang membinasakan orang dalam jumlah besar. Itu yang pertama. Di ayat 1, ayat 44, ayat 37, 38 dan seterusnya. Itu bagian yang pertama. Yang kedua adalah kedatangan yang bersifat dadakan. Kedatangan Yesus diwujudkan dalam kisah air bah. Yang kedua, kedatangan yang bersifat dadakan. Yakni, kalau kita lihat baik-baik bacaan ini, dia bilang begini. Dalam kedatangan Yesus itu dia akan mengambil satu dari dua orang yang sedang bekerja di kebun. Jadi tiba-tiba, saya dengan Mama Tina ada kerja di kebun, siapa yang mau diambil dan siapa yang mau tinggal, itu. Atau satu dari dua ibu yang sedang duduk di batu kilangan mempersiapkan makan untuk anggota keluarga, salah satu akan diangkat. Ya. Kalau kita melihat kisah Alkitab yang lain, kedatangan Tuhan itu digambarkan dengan misalnya adanya nabi-nabi palsu, adanya gempa bumi dan seterusnya, keadaan alam yang tidak bersahabat. Kalau dalam bagian bacaan kita saat ini, kedatangan anak manusia akan digambarkan dengan demikian. Kalau dua orang berjalan, maka satu akan diangkat. Dua orang di kebun, maka satu akan diangkat. Dua orang sementara bekerja, maka satu akan diangkat. Itu kedatangan anak manusia. Jadi kedatangan anak manusia sebenarnya tidak hanya terikat pada akhir zaman atau hari kiamat, tetapi kedatangan itu dapat berlangsung setiap hari. Artinya bahwa jika kita membaca kebenaran firman Tuhan ini dengan baik, maka sebenarnya kedatangan itu sudah berlangsung dan saat berjalan, sedang berjalan saat ini. Itu menuju pada kematian. Tiba-tiba satu diangkat, tiba-tiba satu dipanggil, tiba-tiba satu tidak ada. Oleh karena itu maka ada 3 pertanyaan penting bagi kita untuk kita renungkan. Yaitu yang pertama, seperti apakah kemudian nasib langit dan bumi pada saat kedatangan Tuhan Yesus? Yang kedua, kapan hari kedatangan itu? Dan yang ketiga, apa yang akan terjadi kepada manusia jika Yesus itu datang kembali? Adakah pertanyaan-pertanyaan ini membayangi kehidupan iman kita? Mari kita dalami satu persatu. Yang pertama, seperti apakah langit dan bumi pada saat kedatangan anak manusia? Bapak Mama Saudara yang terkasih, jika ada di antara kita yang memikirkan pertanyaan ini atau merenungkan pertanyaan ini, maka sebenarnya ada 2 versi jawaban dari pertanyaan ini. Versi yang pertama bahwa bumi akan dihancurkan atau dijungkir balikan ketika kedatangan itu tiba. Mengingat dosa yang begitu banyak dan merusak, lalu sebagai gantinya, maka Allah akan mendatangkan langit yang baru dan bumi yang baru. Pendapat ini, Bapak Mama Saudara yang terkasih, sering merujuk pada kitab Wahyu 21 ayat 1, karena di situ dikatakan bahwa langit yang baru dan bumi yang baru akan turun dari surga. Pendapat ini cukup populer, Bapak Mama Saudara yang terkasih. Tetapi sebenarnya jika diteliti dengan baik, pendapat ini kurang mendidik. Karena apa? Kalau kita mengingat di bulan lingkungan, pendapat ini kurang mendidik karena kalaupun anak manusia itu datang, maka langit dan bumi, terkhususnya bumi akan dijungkir balikan, maka sia-sialah upaya kita saat ini untuk merawat dan melindungi bumi. Ya, untuk merawat dan melindungi bumi. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bumi tidak akan dihancurkan dan dibinasakan secara total,
bahwa yang akan terjadi di hari kiamat adalah langit dan bumi akan dibaharui. Jadi tidak dijungkir balikan, tetapi akan dibaharui. Allah akan mematahkan elemen-elemen yang jahat dalam ciptaan sehingga tidak ada lagi perkabungan, ratap tangis dan juga duka cita. Di sini digambarkan bahwa serigala itu akan tinggal bersama dengan domba. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. Dan ini menjadi gambaran tentang pemulihan bumi dan ciptaan pada saat anak manusia itu datang kembali. Jadi bumi dibaharui. Ya. Ada relasi baru yang tercipta. Anak-anak yang menyusui itu bisa duduk dekat di lubang ular tedung. Kalau saat ini mungkin kita tidak berdamai dengan alam. Nah, ini pendapat yang kedua. Kita ingat bahwa pada waktu peristiwa air bah pada zaman Nuh, Allah tidak melenyapkan langit dan bumi. Justru yang dibuat oleh Allah adalah melenyapkan dosa. Dan pada waktu itu sebuah keluarga yang hidup benar dan tak bercela, yaitu keluarga Nuh, diselamatkan dan dipelihara hidupnya oleh Tuhan. Kita ingat juga bahwa setelah air bah surut, Allah pernah berjanji tidak akan memusnahkan manusia dengan air bah. Karena Allah adalah setia pada janjinya, maka gambaran akhir zaman sebagai penghancuran total pada bumi untuk digantikan dengan bumi yang baru itu tidak dibenarkan. Tetapi ada pembaharuan, ada pemulihan. Bapak saudara yang terkasih, pendapat kedua ini lebih sah dan alkitabiah. Karena apa? Karena di hari kiamat nanti kedatangan anak manusia, ciptaan jilid pertama itu tidak akan ditiadakan. Itu sebabnya tugas merawat bumi dan menjaga kelestarian ciptaan Allah menjadi sangat penting bagi kita. Bahkan bisa saja ketika kedatangan anak manusia yang kedua, dia justru memberikan mandat kepada kita untuk terus menjaga dan merawat bumi. Kita tidak tahu. Oleh karena itu, Bapak saudara yang terkasih, dengan tema yang diberikan kepada kita untuk tetap berjaga-jaga dan siap sedia, maka ingatlah bahwa kata berjaga-jaga itu artinya dia tetap terjaga dan tidak tidur. Arti ini bersifat spiritual, yang menggambarkan keadaan seseorang yang selalu terhubung dengan Tuhan dalam iman dan juga doa, sehingga ia mendapatkan kekuatan untuk bertahan dalam godaan dan situasi hidup yang sulit. Kata tetap berjaga-jaga dan siap sedia itu menggambarkan tentang bagaimana relasi kita dengan Tuhan yang terus tercipta. Ya, karena kedatangan anak manusia itu kita tidak ketahui. Saat ini Bapak saudara yang terkasih, salah satu ancaman untuk di tahun 2023 adalah menyangkut dengan resesi ekonomi. Resesi itu akan mendatangkan krisis bagi kehidupan, mulai dari susahnya bahan pangan, kesusahan yang dialami karena pemutusan hubungan kerja, dan peningkatan angka kemiskinan di tahun depan. Keadaannya akan lebih sulit dari tahun ini. Oleh karena itu kita tidak bisa menghindari awan gelap ini. Ya, kalau kita rajin nonton televisi, debat-debat politik dan seterusnya, krisis pangan yang akan dialami oleh dunia, ya, kita tidak bisa menghindari keadaan awan gelap ini. Namun kita perlu mencari hikmat bersama agar dapat bertahan dalam situasi sulit seperti ini. Dan salah satu karakter para pengikut Kristus adalah berdoa, bekerja keras, disiplin, dan berhemat. Ya, untuk menghadapi situasi pada tahun depan, resesi ekonomi yang mengakibatkan pada berbagai macam hal. Salah satu karakter Kristus adalah ketika menghadapi semua tantangan ini, yaitu berdoa, bekerja keras, disiplin, dan juga berhemat. Krisis, Bapak saudara yang terkasih,
Bukanlah akhir dari kehidupan jika setiap orang melipat tangan untuk berdoa, namun tidak melipat tangan untuk berserah atau pasrah. Karena ada yang krisis, menghadapi krisis, tapi kemudian dia tidak melipat tangan untuk berdoa, tetapi dia pasrah. Biar Jo mau jadi apa, nah terserah. Ya. Ada yang harus melakukan tindakan-tindakan di luar daripada kehendak Tuhan. Ya, tidak mampu untuk menghadapi tantangan-tantangan ini, kemudian mengambil keputusan untuk bunuh diri dan seterusnya. Doa yang benar haruslah menghasilkan semangat kerja keras, disiplin dan juga hemat, untuk kemudian memampukan kita menghadapi semua situasi awan gelap. Bapak saudara yang terkasih, kedatangan Tuhan itu bersifat rahasia. Tidak ada orang yang tahu tentang hari di mana Yesus akan datang kembali. Di ayat yang ke-33 sampai ayat 34, di situ dia memakai kata seperti pencuri, menunjuk pada sifat kedatangan anak manusia yang rahasia dan tidak diketahui oleh siapapun. Tanggapan manusia terhadap kedatangannya itu digambarkan dalam perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Itu respon kita. Respon manusia terhadap kedatangan anak manusia itu digambarkan dengan hamba yang jahat dan hamba yang setia. Ya. Kita berada pada posisi yang mana? Ketika kedatangan anak manusia atau Yesus Kristus itu, apakah kita berada pada posisi sebagai anak yang jahat, manusia yang jahat, ataukah sebagai hamba yang setia? Lakukanlah segala sesuatu dengan kesungguhan hati, seperti engkau sedang melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jika kita berbuat sesuatu yang baik dan benar dengan dasar kemanusiaan, maka kita bisa jatuh dalam kepura-puraan karena untuk dilihat orang. Ya. Tetapi ketika kita melakukan kebaikan, karena semua yang kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan, maka berkat Tuhan tersedia bagi kita. Bapak saudara yang terkasih, sekarang pertanyaan yang kedua adalah kapan tepatnya hari Tuhan itu? Hari kedatangan anak manusia. Walaupun di pasal-pasal sebelumnya Yesus sendiri katakan bahwa hari Tuhan itu hanya Tuhan Allah yang tahu. Namun pertanyaan tentang kapan hari Tuhan itu sebenarnya kita bisa menjawab. Mengingat dalam pasal 24 ayat 37 sampai 44, Yesus sebenarnya sudah membuat pernyataan bagi kita untuk kita mengetahui bahwa sebenarnya hari Tuhan itu sudah datang. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ketika dua orang sedang bekerja di kebun, salah satu akan dibawa. Ketika dua ibu sedang bekerja pada batu kilangan, maka salah satu akan terangkat. Dengan merujuk pada bagian ini, maka ketika itu terjadi, saya dengan Mama Novi Gumai, tiba-tiba kita dua jalan. Mama yang dibawa atau saya yang dibawa, ingatlah bahwa itu saat hari Tuhan. Tuhan sudah sampaikan itu bagi kita. Dan selanjutnya tentang pertanyaan yang ketiga, bagaimana nasib manusia pada waktu kedatangan anak manusia? Yesus mengajukan dua hal. Yang pertama, bahwa pada saat dia datang kembali ada manusia yang sudah mati, dan yang kedua ada manusia yang masih hidup. Contoh peristiwa air bah dan keadaan dua orang yang di ladang, ada yang selamat, ada yang tidak. Air bah, ada yang tidak selamat dalam jumlah yang besar, tetapi Nuh dan keluarganya dalam jumlah yang kecil itu diselamatkan. Dua orang yang di ladang, ada satu yang diselamatkan, tetapi ada satu yang tidak diselamatkan. Artinya bahwa kalau Yesus datang kembali, ada orang yang kedapatan sudah mati dan yang masih hidup. Bahwa dua kelompok ini akan diperiksa hidupnya. Tuhan akan berperkara dengan mereka masing-masing dan akan meminta pertanggungjawaban hidupnya kepada mereka, baik yang sudah mati ataupun masih hidup. Kita jarang-jarang bicara soal hari kiamat, kita jarang-jarang bicara soal kedatangan anak manusia. Inilah yang digambarkan kepada kita. Sehingga
Tema bacaan khotbah kita pada pagi hari ini adalah tetap berjaga-jaga dan siap sedia. Karena kita akan dimintai pertanggungjawaban kita. Apakah kita tetap menjadi hamba yang setia, ataukah kita menjadi hamba yang jahat? Bapak-Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini di hadapan Tuhan ada 20 orang saudara-saudari kita yang akan mengakui iman mereka di hadapan Tuhan, janji setia mereka untuk mengikut Yesus. Ingatlah kebenaran firman Tuhan ini. Ketika hari ini kalian berdiri, bukan berarti bahwa kalian mengikuti apa yang sudah menjadi tahapan dalam iman Kristen. Memang kita harus sidi, jadi kita sidi jo. Tidak. Tapi betul-betul kalian secara pribadi mengambil komitmen untuk memikul salib, menyatakan iman di hadapan Tuhan, dan terus berjalan bersama dengan Yesus, sekalipun kalian diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan. Setelah sidi, kalian akan menjadi orang percaya yang dewasa secara iman. Dan artinya bahwa ketika merujuk pada tema untuk pada pagi hari ini, tetap berjaga-jaga dan siap sedia. Tetap berjaga-jaga dan siap sedia. Karena apa? Kedatangan anak manusia akan menuntut pertanggungjawaban iman yang hari ini kalian ikrarkan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan ini. Amin.